Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, walladzi yaqul fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ila akhir ayat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang selalu mirsani kita dan kita tidak pernah bisa melihatnya. Allah yang sangat menguasai keadaan kita dan kita hanya memahami sebagian dari keadaan kita. Allah yang selalu curahkan kasih sayangnya kepada kita, dan kita adalah hamba yang sering lalai, yang sering durhaka kepada Allah, dan sering berbuat kebaikan tetapi tidak dihaturkan kebaikan itu kepada Allah. Allah yang selalu memberikan rizki kepada kita. Kita meminta diberi, kita tidak meminta pun juga diberinya. Namun kita kalau tidak diperintah, bahkan yang wajib pun seringkali manusia meninggalkan, apalagi yang oleh Allah dan Rasulullah diberikan hukum sunnah atau dipersilahkan. Semoga seluruh yang hadir pada kesempatan kajian ini tergolong orang-orang yang selalu mempunyai tadzkirah kepada Allah, selalu ingat dengan apa tujuan dari kehidupan yang sedang kita jalani, arah tujuannya kita sudah mengerti dan jalan menuju kepada tujuan. Semoga tidak keliru dan tidak tersesat, sehingga kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buka pengajian sore ini dengan bersama memohon kepada Allah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sore hari ini kita akan mempelajari surat nomor 83, yaitu surat yang sangat terkenal, yang harus sangat banyak
berulang-ulang dipelajari, karena ini ada mengingatkan 3 bagian di dalam surat ini. Nanti ada 3 bagian. Bagian yang pertama akan kita pelajari, yaitu ancaman bagi orang yang curang dan curang dalam menakar dan menimbang. Namun ibu-ibu sekalian, jangan diterjemahkan secara persis. Menimbang itu bayangan kita adalah timbangan, kemudian menakar itu bayangan kita adalah apa? Nek menakar itu bayangan kita kemudian literan, kan gitu. Menakar mengukur. Nah ya, mengukur. Namun pemahaman yang lebih luas lagi adalah hal-hal yang berkaitan dengan transaksi, jual beli, pinjam meminjam, kontrak mengontrak, dan sebagainya. Ibu sekalian, mari kita lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama ini berbunyi, ayatnya pendek saja. Kita lihat ayat 1, 2, 3 Ibu. Monggo bersama-sama kita baca. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sampai di sini dulu. Kita terjemahkan biar lebih detail. Wailun, kecelakaan, lil mutaffifina, bagi orang-orang yang curang. Kata lil mutaffifin ini aslinya adalah li al mutaffifin. Kemudian dalam tata bahasa harus disambung menjadi lil mutaffifin. Li itu artinya yang punya atau yang si pelaku. Al mutaffifin, orang-orang yang curang. Wailun, celaka, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang celaka. Lil mutaffifin artinya jadinya bagi orang-orang yang celaka. Nah, sekarang yang pengen kita tahu kan jadinya orang yang curang, yang celaka, yang curang itu siapa? Orang yang curang ini orang yang kayak apa? Atau yang curang atau yang dikatakan celaka oleh Allah itu. Kemudian kita lihat ayat 2 dan 3 ini penjelasannya jelas banget. Kita baca bersama-sama Ibu. Monggo bersama. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Terus wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
Di dalam ayat ini ada perlu bacaan yang perlu dipahami bersama, yaitu awwa. Awwa Ibu, ini idgham mutajanisen namanya. Makanya ada wawu sukun ketemu dengan wa, maka dijadikan satu. Itu dijadikan satu, sehingga wawu yang depan itu seakan ada tasdidnya. Wa idza kaluhum awwa. Bukan awwa, bukan awwa, tetapi awwa. Karena dinamakan idgham mutajannisien. Sudah sampai pelajarannya Ibu, mutajannisien? Sudah ya? Sudah lupa. Sudah sampai atau sudah lupa? Dua-duanya sudah sampai dan sudah lupa. Sekarang kita lihat terjemahnya Ibu. Alladzina, orang-orang yang idza apabila iktalu mereka menerima takaran ala atas annasi manusia lain yastaufuna mereka minta dipenuhi. Kita lanjut dulu. Wa idza, dan apabila kaluhum mereka menakar, atau wazanuhum mereka menimbang, yukhsiruna mereka mengurangi. Ya. Jelas kan? Mutafifin kita nek curang. Kalau dia ditimbangkan orang, mereka meminta yastaufun, dipenuhi. Wah, dijengkringi tenan. Oh, kurang anget, tambahi kurang anget gitu. Tetapi apabila mereka yang menimbang, baidza kaluhum awazanuhum yahsirun, apabila mereka itu menakar atau wazanu menimbang, yahsirun mereka mencari untungnya sendiri, meskipun timbangannya dikurangi, takarannya juga dikurangi. Monggo ibu-ibu, ini untuk kehidupan kita sehari-hari, hati-hati. Apa yang diterangkan di dalam Al-Quran itu pasti nyata. Gitu. Ini panjenengan entah penjual, entah pembeli, hati-hati sekali di dalam hal ini. Kalau di ayat yang kedua, ayat kedua kan, di dalam ayat kedua kan Allah mengatakan wa alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun. Itu silahkan, kita masih boleh. Namun apabila gini nih, ini hukumnya begini Pak. Saya pembeli murni, ya. Kalau saya ditimbangkan, misalnya saya beli apa Ibu yang sering beli beras lah, ya. Beli beras, saya beli beras 10 kilo. Kemudian saya kepada si penjual timbangannya tak teliti.
Bu mbok sing anget Bu, itu kan masih ngepas banget masuk nimbang beras koyo emas, diangetin lah gitu. Boleh nggak gitu? Boleh. Yang menjadikan minta diangeti jadi dosa adalah kalau dia ketika nimbang curang. Ketika ngukur, jadi satu orang berperan dua. Dia itu yon ditimbangke, suatu ketika yon nimbangke gitu loh. Ini biasanya kan pedagang itu yang begitu, yang punya peran begitu. Kalau konsumen murni biasanya memang ditimbangke tok. Kalau orang ditimbangke, saya beli lombok misalnya. Lombok itu kok kemudian saya ngecek sih Bu, aja ditimbang sih Bu. Bandulnya yang ngebot itu Joko, kok ternyata enggak seimbang, saya boleh protes. Loh Bu, ini urung ono isine apa-apa kok wis jeglek gitu. Mah dandani sing bener, ternyata nang sore ono bandule Bu. Misalnya gitu ya. Itu kita punya hak, enggak apa-apa. Pernah Ibu melakukan itu Pak di pasar? Jarang ya yang melakukan ya. Jarang yang kober. Jarang yang kober. Padahal enggak apa-apa. Wong saya ini semoga siaran ini didengarkan oleh saudara-saudara kita yang ada di pasar. Bahwa ngekei beban bandul atau mengeboti sebelah di timbangan itu adalah perkara dan barang yang sangat dilarang oleh Allah. Itu haramnya luar biasa. Haramnya luar biasa. Orang sering mengatakan daging babi haram. Demi Allah saya makan daging babi secuil sepotong, saya tidak sudi. Banyak orang yang bisa mengatakan begitu. Mereka lupa kalau daging babi mereka nggak doyan, tetapi mereka kok curang dalam menakar. Keharamannya itu sudah unda-undi dengan daging babi. Ini harus diingatkan pada ya, kita berharap para pendengar bisa saling memberikan nasihat kepada sesama orang yang suka menakar, ditakarkan, ditimbangkan, atau menakar dan menimbang. Kalau panjenengan kita seluruhnya akan berpikiran, lah tapi kan ming siti, sumpah nyong ke timbangane minta boti paling seon. Itu paling yakin seon. Dadi umpamane dodol bawang, brambang kae ketoke sekilo ning jane paling kae kan seming 9,5 on wong sing tak boti seon kan njur mengko sing setengah on tak nggo men anget banget kan njur pembeli seneng dadi nyongke sampeyan nimbangke paling badine setengah on. Setengah on mono umpamane haram boho kan ming siti. Gitu ya. Ada dua jawaban di sini, Ibu. Setengah on kali, setengah on kali. Kalau dia nimbangnya dalam sehari itu adalah 20 kali nimbang nggo pembeli. 20 kali setengah on berapa? 1 kilo lah. 1 kilo. Dia jualannya setiap hari. 1 hari katakanlah dah mudahkannya sekilo. Lah nek sebulan 30 kilo. Lah nek setahun 3 kintal. Kan gitu kan? Sudah kintal itu. Betul ya? Iya. Itu. Sudah 3,5 kintal itu. Kemudian pertanyaannya, lah Bu jenengan le curang itu sejak tahun piro? Ayo kono.
Sejak tahun berapa panjenengan lah yang menulis dagang nang pasar kawit jawan pasar urung kebakar, njur kebakar maneh, njur kebakar maneh. Waduh, astagfirullahaladzim. Maka yang semacam itu adalah api neraka. Monggo semuanya saja ibu-ibu, bapak-bapak dan seluruh para pendengar bisa memahami hal-hal yang semacam ini karena ayatnya sangat jelas. Dan kita berharap kalau sudah bisa mendengarkan, mengikuti kajian di awal-awal surat Al-Mutaffifin, nanti akan semakin luas pengetahuan kita kalau mempelajari di bagian kedua dan bagian ketiga surat Al-Mutaffifin ini. Kemudian ibu-ibu dan seluruhnya saja, di dalam ayat ini dikatakan dengan sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ini kita nggak bisa menolak kata-kata Allah ini. Orang yang berani mencurangi timbangan takaran demi keuntungan diri sendiri adalah orang yang diterangkan di ayat 4 dan selanjutnya. Mari ibu-ibu kita baca ayat 4 dan seterusnya. Monggo bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadunnu ulaika annahum mub'atsun. Ini satu ayat dulu. Mab'atsun atau mub'atsun? Mab'atsun. Kita baleni. Monggo bersama-sama. Ala yadunnu ulaika annahum mab'atsun. Ala tidaklah yadunnu mereka menyangka ulaika mereka itu annahum bahwa sesungguhnya mereka mab'utsuna orang-orang yang dibangkitkan. Ini ada istilah yang dinamakan mabhum mukhalafahnya ibu. Orang-orang yang curang seperti menakar, menimbang itu tadi, yang tadi saya tekanannya gini Bu, saya ulang lagi dulu sebentar. Kalau kita menanyakan, meminta supaya si penimbang itu memberatkan atau mengukur, menakar dengan pas sesuai dengan seharusnya, kita meminta, tidak masalah. Tetapi kita menjadi orang yang dosa termasuk al-mutaffifin kalau ketika kita ditimbangkan jaluk pas, tetapi kalau kita menimbang kita berbuat curang, lah itu yang dosa. Itu yang dimaksudkan dengan mutaffifin. Tapi kalau kita hanya minta ditimbangkan dan tidak pernah kita nimbang ke orang lain, kita kalau ditimbangkan ke orang, kalau kita beli sesuatu dan orang itu penjual menimbang dan kita tidak minta, dan kita minta supaya penuh, itu tidak masalah. Yang jadi masalah kan kalau melakukan dua-duanya aktivitas, yo ditimbangke, yo nimbangke, dan dua-duanya, yang satu minta dipenuhi, yang satu membuat kecurangan, itu yang dinamakan orang mutaffifin, orang yang curang. Kemudian di ayat yang keempat Allah ngendika, ala yadhunnu ulaika annahum mub'atsun. Kok saya kok mub'atsun terus sih? Kenapa apa? Nggih. Salah ora bolan baleni bae.
pembahasan atau terjemahnya, ala tidakkah yadunnu mereka itu menyangka, atau mereka, atau bukankah, itu bisa terjadi pemahamannya begitu, mereka itu menyangka bahwa mereka itu annahum, mereka itu mab'utsun, bakal dibangkitkan oleh Allah gitu. Atau dengan terjemah yang lain, bukankah mereka itu sudah tahu bahwa mereka itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah? Siapa mereka? Mereka yang curang. Kemudian di sini nanti akan sampai pada pemahaman, berarti orang yang suka curang semacam itu adalah orang yang tidak yakin dengan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Sedangkan orang yang yakin, sepenuhnya yakin dalam artian bukan lesan, maka orang-orang itu adalah orang yang tidak pernah mau berbuat curang. Hal ini. Jadi kalau begitu, orang yang suka berbuat curang adalah orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Sekarang Ibu, kira-kira orang yang curang itu, kalau dikatakan Bu, jenengan curang ngono, jenengan ora percaya apa hari pembalasan? Ya nyong ya percaya, jawabannya gitu. Nyong ya percaya nah hari pembalasan. Nah kemudian dia mencari alibi, mencari apa namanya Ibu, mencari alasan, wah macam-macam sekali alasannya. Kemudian apa hari mab'utsun, hari yang dimana orang itu dibangkitkan? Terus Allah mengatakan bersama-sama ayat 5, liyaumin azim, liyaumin pada hari, azimin yang besar. Jadi ibu-ibu sekalian, yang namanya hari kiamat itu luar biasa besar Ibu. Gimana nggak besar Ibu? Kalau urusan dunia kita tuh minggu yang ini tok, bola-bali kaya yang ini tok. Wis to sak sedih-sedih panjenengan jebul sementara. Kita seneng ya sementara. Kita punya problem aja wah buate ora umum ya sementara. Gitu. Kan nggak ada orang yang kemudian ngelokro susah terus ini ya ada orang yang tidak pernah mempelajari apa-apa, dia akan jadinya semacam itu. Nggak punya power dan nggak punya kekuatan. Dia menganggap bahwa ujian Allah itu adalah apa? Kehinaan. Allah pilih kasih. Bahwa ujian Allah itu, dia menganggap bahwa Allah itu tidak sayang pada dirinya. Bahwa ujian Allah itu adalah kebencian Allah kepada dirinya. Padahal kalau kita ngaji, kita belajar, terbalik pemahamannya. Ujian Allah itu bertanda kasih sayang. Nggih. Ibu, panjenengan yang pernah jadi guru, anak yang ikut ulangan adalah anak yang kita sayang. Anak yang tidak boleh ikut ulangan adalah anak yang tidak kita sayang. Kan gitu. Mas, kamu gak usah ikut ulangan, keluar. Kenapa sih Pak? Nyong jotek karo dia. Anak-anak semuanya yang lain sudah ikuti ya. Sekarang kita mengerjakan ulangan bersama. Gitu. Ulangan itu kan ujian. Rekoso nggak ulangan? Rekoso muiku dan lain sebagainya. Itu dalam kancah keilmuan. Maka orang yang diuji pertanda mendapat perhatian. Kita panjenengan keliru, salah, kok diingatkan oleh Allah. Oh Allah perhatian banget dengan kita. Panjenengan keliru, salah, kok dinengke wae karo Gusti Allah. Berarti malahan kualik kan. Allah kita jane Allah ki sayang karo nyong ora talah. Nyong yakin lang sembayange ora karu-karuan, tapi nyong ora tahu entuk ujian apa-apa karo Gusti Allah, kan begitu. Tetapi bahasan wong kae ya Allah, ki wong kae ki wingi
ming nglebokke dhuwit nang kotak biasane rada akeh kala-kala sithik langsung mendapatkan peringatan dari Allah gitu. Lah peringatannya apa? Allah kejlungup nang ambal-ambalan. Ya, misalnya ya Bu. Iya gitu. Ya enggak lho Bu, nanti panjenengan yo tindak hati-hati man mesti. Terutama panjenengan sing nglebokke nang kotak sithik mesti njur ngati-ati cekelan. Iya. Nek sing nglebokke nang kotak akeh entuk mlayu ora apa-apa ora bakalan kejlungup gitu. Ini umpama nggih ndak. Ibu, hari Yaumin Azim di sini hari pembalasan adalah besarnya. Kenapa jadi besarnya luar biasa? Yang dimaksud besar itu kan berat, sulit, panjang, gitu Bu. Dan sangat-sangat mendebarkan, sangat-sangat menakutkan. Kenapa? Loh, orang di saat-saat macam itu sudah bisa merasakan aroma dari neraka dan surga. Panjenengan bayangkan kalau panjenengan di situasi semacam ini. Awang orang ming diuji lulus dan tidak lulus di sekolah aja terataban kaya ngono kok. Padahal nek wis lulus durung mesti seneng Kan gitu ya, Bu. Ini sekedar untuk ini. Anak-anak SLTA kita nek lebar lulusan seneng rasane kaya ngono itu, Ibu. Nggih. Ngajak tuku pilok. Wah, dicat semuanya. Semuanya pada cat-catan wis ono karepmu. Dan kemudian nanti kalau kalau sudah macam itu kemudian konvoi pokok sepeda motor dan lain sebagainya dengan segala rupa yang semacam itu. Ketok seneng lebar seneng mereka dapat apa? Nek wis entuk lulus mereka dapat apa? Apakah kemudian mendapatkan hadiah besar-besaran? Ternyata tidak. Mereka hanya mendapatkan kelulusan, bisa daftar nang perguruan tinggi kan gitu, atau bisa nyambut gawe nang bengkel. Kan jadinya semacam itu. Ora pati nyenengke. Dunia itu semacam itu, Ibu. Nah sekarang dikatakan Yaumin Azim adalah di akhirat besok adalah karena detailnya perhitungan itu. Dan itu pun belum, itu perhitungan itu kan setelah sekian ratus tahun kemudian. Awalnya kita dibangkitkan dulu kan Ibu. Ya, ini pertama ini hancur lebur sih. Kan dalam Quran mesti bener bang, Quran yang ceritakan kok. Jangan ada orang mantan cari sopo, cari Allah. Kalau Allah yang sudah ngendika, ini urusannya sampean percaya atau tidak percaya pasti terjadi. Nah sekarang tinggal mau percaya apa tidak gitu. Kata-kata percaya tidak pakai lisan, tapi percaya pakai perbuatan. Apakah panjenengan sekalian percaya dengan hari kebangkitan? Maka jawabannya perbuatan kita apa? Kalau percaya dengan hari kebangkitan tapi kita masih mau berbuat baik, wegah, melakukan dosa sregep gitu kan, semangatnya masih lemah, ya itu orang yang percaya mungkin ning ora patiya kan gitu, sesuai dengan amal kita. Kemudian ibu-ibu kita pahamkan setelah hari kebangkitan setelah itu dihancurkan semuanya, kemudian terjadilah apa yang dinamakan mahsyar. Ibu, mahsyar. Kalau bahasa Jawanya ororo mahsyar. Ororo mahsyar itu satu keadaan di mana tempat kita itu itu tanah yang tidak berbatas luasnya, sudah tidak ada gunung, tidak ada laut. Jadi kayak apa Bu? Ora nono gunung, ora nono laut, tidak ada tumbuh-tumbuhan, lengang sekali Bu.
dah rata sedemikian rupa, kemudian kata hadis, kata Rasul, kemudian nanti akan turun hujan. Hujannya itu muter, rintik, nek matorun hujan normal. Tapi kalau muter itu rintik. Kemudian setelah itu berapa lama kemudian nanti lengang, tiba-tiba manusia itu tukul yang butuhkan nabat. Kemudian mereka itu tukul seperti tumbuh-tumbuhan gitu. Dan kemudian muncullah kita semuanya dalam keadaan panik yang luar biasa. Setelah tukul ditiupkan ruh kita, kemudian kita hidup dalam panik yang luar biasa. Ibu, pada suatu ketika Aisyah bertanya, Rasul, apakah pada saat itu semua orang telanjang? Iya. Bagaimana mungkin? Kata Aisyah. Artinya apa ya, mereka itu tidak malu gitu. Kemudian Rasulullah SAW, karena besarnya suasana, mereka sudah tidak sempat ada perasaan malu terhadap orang lain gitu. Jadi kita itu telanjang bulat nih Bu. Dan laki-laki memandang wanita ora kepikiran apa-apa lah gitu. Dan panjenengan didelokke karo wong lanang umpama wis ora ndek pikiran malu sama sekali sudah. Yang ada ini kita bagaimana. Nah dari situlah kemudian amal ibadah panjenengan kita semuanya yang menyebabkan ketenangan, ketentraman, kesenangan, kebahagiaan, senyuman. Itu disebabkan amal ibadah. Makanya kan ibu-ibu sekalian, berkali-kali Rasul dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kita hidup harus berbahagia, dan setiap kali melakukan amal ibadah yang tertinggi selalu Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kamu berbahagia gitu. Ketika dia mengadakan salat, maka muadzin kan juga mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah. Mari kita menuju pada kemenangan dan kebahagiaan. Yang dimaksud kemenangan dan kebahagiaan itu nanti di akhirat. Ada orang yang protes soalnya, jarene hayya 'alal falah. Asan ngono njur nyong mangka sembayang sampeyan sembayang maneh dene yang ora falah-falah. Nggih, falah, nggih. Jangan salah mengucap. Kalau falah itu petani. Kalau falah kemenangan. Itu bahasa Arab sama dengan bahasa kita lah, nggih. Bahasa kita itu sama, nggih, sama dengan tulisan soto, kan? Soto atau soto atau soto. Telu itu. Iya kan? Soto, ya itu yang panjenengan paling suka. Soto. Ini soto enak dicampur terasi enak itu nggih, blas ora enak-enak kan itu namanya soto baku atau soto. Soto nggih. Bahasa Arab sama. Kalau kita membacanya falah artinya petani, falah artinya kemenangan atau kebahagiaan. Nggih. Malih asin. Malih cantik. Beda kan? Ada orang namanya malihah. Nggih, ada kan nama orang namanya malihah. Kayak bisa Bu malihah, jal takoni, malihah atau malihah. Anu jarine malihah ya wis. Rese gitu ya. Kalau namanya malihah itu berarti layur wedok gitu kan. Ya rese kok gitu ya.
tekan layur. Malihah ya, sama dengan panjang pendek hati-hati memang di dalam bahasa Arab, seperti sakinah dengan sakinah ya. Sakinah tenang, tentram. Sakinah boleh. Sakinah tenang dan tentram. Nek sakinah mati. Itu. Nggih. Baik Ibu, kita lanjut lagi. Jadi, Ibu, ketika Allah ngendika tentang orang-orang yang suka curang, menimbang, menakar, mereka mencari untung lebih besar daripada yang seharusnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala yadhunnu ulaika mab'utsun. Bukankah mereka itu sudah yakin? Apakah mereka sudah yakin yadhunnu akan terjadinya hari kebangkitan? Liyaumin adzim, pada hari yang sangat besar. Ibu, ini prosesnya aja kan ya punya di dalam hadis itu. Ketika hujan rintik-rintik itu ternyata selama berapa Ibu? Selama 40 hari Ibu. Selama 40 tahun. Kemudian proses dari tukul sampai ditiupkan itu 22 tahun. Ya, itu baru proses segitu. Setelah itu panjenengan nanti dibangkitkan. Setelah itu panjenengan menempatkan diri. Itu. Panjenengan nanti di dalam Al-Quran dikatakan, panjenengan kita semuanya itu disuruh berbaris bersaf-saf sesuai dengan safnya, sesuai dengan tingkatannya. Gitu. Kemudian di ujung depan sana itu, kalau kita di belakang banget loh ya. Kemudian di depan kita, kalau kita di saf depan. Panjenengan kira-kira di mana bisa? Panjenengan, gue nangar aku atau apa? Kayak nakono Rasulullah. Di depan barisnya adalah as-sabiqun al-awwalun. Di belakangnya adalah orang-orang yang matinya mati syahid. Di belakangnya sekian ribu, sekian juta saf. Kita di mana? Astagfirullahaladzim Ibu. Maka ada orang mengatakan besok kita ada di saf-saf dan di depan kita adalah para sahabat, para syahidin, dan kemudian di depan sana itu ada Rasulullah. Itu yang di saf depan. Karena saf ngali ali nang itu. Dan padahal ibu, saya dulu pernah matur, orang menuju kepada saf ini perbuatan dan pekerjaan yang luar biasa besarnya, beratnya. Karena kita harus melakukan perjalanan menuju pada saf itu. Dan kalau kita matinya di Wonosobo, misalnya Rasulullah ini sudah menjadi hamparan yang tidak ada tumbuhan dan batu. Kemudian kira-kira Nabi Muhammad SAW misalnya di kota Mekah atau Madinah, berapa jauh dari sini? Kita naik apa? Kalau kuning sudah tidak ada, apalagi pesawat. Kita hanya menggunakan kendaraan-kendaraan yang telah kita tabungkan di dunia. Hanya itu. Seberapa banyak kita sedekah? Seberapa banyak kita berkorban? Seberapa banyak kita melakukan hal-hal yang berkaitan memudahkan orang? Ketika di situ sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin." Dan siapa orang yang suka memudahkan orang-orang yang kesulitan, yassarahallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan dia dunia dan akhirat. Oke, dunia kita nggak begitu perhatian karena itu sudah mengalir dengan sendirinya. Tapi ketika kita bisa banyak memudahkan orang, menyenangkan orang, menolong orang, membuat orang lain tersenyum dan lain sebagainya dan seterusnya, maka di sini Ibu letaknya
kita akan sangat mudah mendapatkan kemudahan. Bahkan ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa bahwa korban kita itu diantaranya antara lain adalah menjadi kendaraan kita. Jangan dibayangkan kendaraan kemudian kalau bayangkan kaya nang donya ya wedhus tumpaki panjenengan mleyot. Nggih. Wedhuse sepira gedene wedhus regane 2 juta tumpaki Mbak Lili apa ora nungsep ya Mbak Lili ya. Enggak, maksudnya saya juga gitu loh. Iya. Tapi jangan dibayangkan yang dimaksudkan kan Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan bukan kambingnya yang dimaksud, bukan darahnya yang menjadikan kita diterima Allah, bukan pula dagingnya, tetapi adalah ketakwaan kita kepada Allah, itulah yang menjadikan kendaraan kita. Sehingga nanti di sana sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah, di sana itu ada sesuatu hal yang serba luar biasa. Ada orang yang menuju kepada shaf itu hanya dalam sekejap selesai masalah. Ada yang benar-benar sekejap, dan ada yang berjalannya itu persis ulo, delosor, engkut, sampai sana berapa ratus tahun gitu Ibu. Ada yang sangat mudah di suatu semacam itu kita mendapat naungan sejuk, nyaman gitu nggih. Karo liar-liar gitu kan ya Ibu, kaya nang pengajian kita ini kan nyaman banget Ibu, saking nyamannya liar-liar. Sambil liar gitu, enak banget Ibu. Tiba-tiba sudah sampai di tempat sana gitu. Seperti di alam kubur Ibu. Di alam kubur itu kan kenikmatan yang tertinggi itu mati sekarang, kemudian di sana itu ditidurkan Ibu, sekian ribu tahun. Tiba-tiba ngelilir, kiamat gitu. Tapi kan ada yang ya Allah kapan yang kiamatnya, lagi panas temen telah kan gitulah. Ya Allah ditempeling mana Allah gitu, dihimpit dengan bumi. Ada yang dikerumuni dengan kalajengking yang kayak gitu, padahal nang dunya biyen wedine pal karo kalajengking gitu. Iya, kemudian padahal panjenengan semuanya Ibu, ada orang yang menglewat kuburan wis wedi lah kak saiki manggon nang jero gitu. Jur kaya ngopo rasane itu bayang-bayangkan Allahu Akbar. Nggih. Lah kok segitu ada orang sing kon mengkon salat kon zikiran untuk bekal untuk menjadikan penerangan di alam kuburnya. Oh angele pol Ibu. Gitu. Makanya panjenengan kok kersa nggih jamaah salat zikir pengaosan, Masya Allah jebul Bu, kita ini loh wong bejo banget Ibu nggih. Padahal kita longsok di DC wong karo-mari ngendi ta untah aku untuk pengajian maning ora kesel-kesel nyong jotek tem kaya ngono. Urip kok kaya ngono. Urip nggo seneng-seneng. Ora nggo untak-untuk. Kaya ngono. Isu-isu mangsane wong turu untuk-untuk. Mlaku wis alon banget. Munggah undak-undakan wis rekoso, gelem-geleme ngono ya itu kan. Iya itu. Tapi kan dari sini kan kita bisa melihat betapa orang tahu dan orang tidak tahu itu seringkali mempunyai pemahaman kuali, pemahaman kuali. Panjenengan lagi susah, ya Allah yang duwite langka temen. Astagfirullahaladzim gitu nggih. Si A dan si B lagi sedang kesulitan masalah keuangan. Kemudian si A lagi susah gitu, tiba-tiba ada orang dodok-dodok rumah minta sumbangan. Si B juga lagi susah begitu, lah kok tiba-tiba ada orang datang minta sumbangan.
si A bersikap, napa Pak? Sumbangan nggih. Sanese mawon Pak. Mumet-mumet sumbang. Si A. Si B ketika ada dodok-dodok minta sumbangan, si B dengan sigap, alhamdulillah. Monggo Pak, ngersaken sumbangan nggih Pak. Nggih Bu, monggo. Pinarak. Monggo. Ibu ini masuk ke dalam kamar. Alhamdulillah ya Allah. Baru saja hamba memohon kepadamu dan sekarang engkau sudah akan memberikan pertolongan kepada hamba ya Allah. Dengan luas dia keluarkan uang yang kira-kira tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak kenapa? Kalau tidak terlalu banyak akhiran di duit. Iya kan? Tidak terlalu sedikit apa? Kenapa? Lah artinya kan gitu, pertolongan Allah sebesar apa kan tergantung dari sebesar apa pula kita menolong Allah kan. Kemudian dikeluarkan duit 10.000, bismillah ya Allah. Semoga ini menjadi kelipat gandaan yang engkau karuniakan kepada hamba ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa hamba, ampuni dosa hamba. Dia keluar dengan penuh keceriaan kau Pak. Monggo pun tas to mawon. Nggih. Matur nuwun sangat Bu, mugi-mugi panjenengan kaparingan rezeki ingkang kathah Ibu, sehat walafiat putra putri lan sedaya putra putri panjenengan sing sabak sekolah kaparingan ilmu ingkang manfaat dunya akhirat Ibu. Sedaya putra sami taat bektos dumateng panjenengan. Matur nuwun sangat Ibu. Assalamualaikum. Lah gitu. Orang-orang yang seperti ini, kenapa kok beda Bu? Si A dan si B kenapa beda? Jawabannya gampang. Si A ora tau ngaji, si B seneng ngaji itu tok beda. Sak ringkas kayak gitu. Artinya si A pengetahuannya kecil, mungkin bisa jadi dia sarjana agama loh, bisa jadi. Ini kan biyen dong golek ilmu nang kuliahan kan ilmu sing kudu wajib. Nek panjenengan wajib enggak nih? Enggak, panjenengan ngajinya mau enggak sinaune kan beda dengan orang kuliah, orang sekolah ya beda jauh. Kalau ini kan bahasanya kan thalabul ilmi sakalirnya. Thalabul ilmi sakalirnya. Ora nono sarjana, ora nono wisuda, ora nono pitakon. Tidak ada ujian, tidak ada ulangan gitu. Nggih, ada ulangan. Hak mangkat mrono lho sak kalire mangkat mrono ora mangkat ya kena mangkat njur akhire ngantuk terus ya rono arep gatekke ya kena ora nono pitakone. Itu hak kita di hadapan Allah dan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Silahkan berbeda-beda tapi tanggung jawab kita adalah sama kan gitu. Paling enak. Jadi kembali lagi kita menghadapi suatu ketika ya apa yang dinamakan yaumun adzim. Maka ketika kita mengusahakan untuk mencapai yaumun azim yang diridhai oleh Allah, kita pun juga berusaha maksimal yang azim pula di dunia. Jangan hanya sekedar kita melakukan gitu. Kemudian waktunya. Kita baca sekarang Ibu ayat 6. Monggo bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla ya monggo. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Kita lihat di sini Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makna kalimat dari yaumun adzim. Kita lihat yauma hari, yakumu
Oh, ini kok kamu gitu. Yaum hari yakumu didirikan an-nasi manusia li rabbi kepada Tuhan al-alamina semesta alam. Apa itu hari yang besar? Hari di mana manusia yakum, berhadapan, menghadap. Bayangkan ibu, panjenengan kita semuanya disuruh menghadap Allah. Itu panjenengan dikon menghadap Jokowi aja rotok gemeter lu kita itu. Panjenengan disuruh sowan kepada para pejabat oleh persiapan. Jamaah pengajian ini diundang oleh Jokowi ke istana. Kira-kira panjenengan persiapan rembugan otalat rampung-rampung. Seragami nganggo apa? Wah itu. Kemudian seragami nggo le jahit anu wae modele ngene nyong arane modele aja selera ya. Modele kudu dipadake kabeh. Kemudian ke jilbabnya bordiran yang harganya belum pernah dipakai seumur-umur ngene karo tak ora tau duit. Tapi karena dipanggil oleh presiden wis lah nekat lah ya gitu ya. Nekat. Kemudian panjenengan ini wah macam-macam. Setelah itu nanti make up-nya di Jakarta saja. Jangan make upan di Wonosobo ya modal madul. Iya kan. Terus oleh nganggo pakaian itu nanti ini disiapkan belinya seragam yang jangan gampang lecek sebab kita kan nggak mungkin nyetrika nang Jakarta. Waduh. Ya segala dipersiapkan semuanya. Konsumsinya makan sekian kali ini iurannya sekian dan lain sebagainya. Ada panjenengan yang nyong rapan melu. Kudu melu. Nyong ora duwe duit tak utangi. Waduh. Iya. Hanya menghadap seorang presiden. Wah, kemudian kita nanti sampai di sana mengikuti protokoler yang ada. Gitu, yeah. Kemudian disuruh nunggu di sebuah ruangan. Nunggunya setengah jam, 1 jam, 1,5 jam biasa nunggu presiden. Kan 1,5 jam tidak masalah. Gitu. Yeah. Kemudian ini sebagainya. Padahal kita naik terawih itu paling 1,5 jam wis bekah-bekuh ya Bu. Ini nunggu presiden 1,5 jam orang ngapa-ngapa. Bahkan ada yang mengatakan, rombongan jenengan termasuk cepet kuwi nyongki ngeti ora meh 3 jam. Ada yang mengeluh enggak? Ya enggak ada. Harap ketemu presiden kok mengeluh. Besok kita ini akan ketemu dengan zat yang menciptakan presiden seluruh dunia, yang menciptakan alam semesta. Ini perkara luar biasa besarnya, masuk dalam yaumun azim gitu. Kemudian persoalan yang luar biasa ketika kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita dibangkitkan itu. Kemudian Allah mengatakan, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kitabnya orang-orang fujar yang suka berbuat dosa, yang bisa jadi di dalamnya ini adalah orang-orang yang durhaka, yang suka berbuat durhaka ini. Secara lisan mereka mengatakan beriman kepada hari akhir dan pembalasan, tetapi mereka tetap melakukan perbuatan salah dan dosa. Di sini kan dikatakan al-fujar, orang yang suka durhaka, suka berbuat dosa. Bisa jadi di sini ada orang yang mengaku dirinya orang beriman, yang mengucapkan syahadat. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang juga sholat, tetapi mereka tetap dikatakan fujar, yaitu orang yang selalu melakukan perbuatan durhaka. Lafi, yaitu la itu taukid, fi di dalam sijin itu adalah sijin itu ya sijin
gitu. Dalam satu nanti dijelaskan, yaitu bahwa orang-orang yang suka melakukan perbuatan salah, dosa, diantaranya yang menimbang, menakar dan lain sebagainya, kacau itu keuntungan keuntungan yang tidak sah dan dilarang oleh Allah. Mereka lupa bahwa sebesar-besar apapun di dunia ini selalu berasal dari yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Sebesar apapun gunung itu kan terdiri dari batu dan pasir dan magma yang dibuat dalam bertahap. Kemudian sijin yang dimaksud ini adalah sesungguhnya semacam sebuah kitab, semacam kitab. Kita nggak bisa mengatakan semacam kitab itu artinya bentuknya kitab seperti yang kita ketahui. Namun kitab itu adalah hanya sebuah semacam yang mencatat semua perbuatan-perbuatan dari orang-orang yang melakukan amal-amal setan dan amal-amal kafir. Itu tertuang di dalam sijin. Dan ada yang berpendapat gini, bahwa sijin itu adalah nama tempat yang berada di lapisan bumi yang ketujuh. Tempat itu merupakan pangkalan iblis dan bala tentaranya. Jadi ada memang keterangan bahwa iblis itu bertempat di mana? Bertempat di lapisan bumi yang ketujuh. Itu lapisan bumi yang ketujuh kan berarti ini kan permukaan ibunya. Kemudian di bawahnya gitu. Wallahu a'lam. Itu adalah pangkalannya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka ma sijin, tahukah kamu apakah sijin itu? Kemudian Allah menjelaskan kitabum markum, ialah kitab yang di dalamnya mencatat perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan yang hasil godaan setan atau perbuatan-perbuatannya orang-orang kafir. Dan ini sangat dijaga perbuatan-perbuatan itu, sehingga jangan sampai kita mantan lah ngereke Gusti Allah bisa ya kan yang ngelakoni gue perbuatan gue kira-kira biyen tahun 90 seprene wis berapa tahun 90 kan ya. Kalau 90 sampai segini tahun berapa tahun? 27. Ya. 27 yang biyen nglakoni 27 tahun yang lalu. Wis suwene pol, padahal saya yakin yang berbuat semacam itu pada tahun 90 kan wong akeh pol jutaan mungkin. Lah ngrike Gusti Allah kelingan. Gitu. Padahal terlepas dari masalah itu, yang pasti Allah Subhanahu wa taala meletakkan semua perbuatan-perbuatan maksiat, godaan setan dan perbuatan-perbuatan orang kafir itu di tempat yang khusus, namanya yaitu bernama sijin, gitu. Yang di dalam keterangan kitabum markum, kitab yang apa Bu? Yang tertulis di dalamnya, gitu Bu. Kitab yang tertulis di dalamnya catatan-catatan amal perbuatan yang tidak yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga monggo bersama-sama Ibu kita perjuangkan satu titik besar bahwa kita nanti akan menghadapi yaumun, hari azimun yang luar biasa dahsyat besarnya, dan itu kita hadapi dengan sebaik-baiknya ketika kita masih ada di dunia. Makanya kan saya sering mengatakan sedekah, korban, jangan membuat orang lain sakit hati, kan gitu ya.
dan lain sebagainya. Itu maksudnya adalah kita akan menghadapi, karena kita akan menghadapi yaumun adzim itu. Ini demikian pelajaran yang bisa kita pelajari bersama-sama antara kita semuanya dan para pendengar Purnama CD. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita seluruhnya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan apapun kehendak, apapun ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Begitu ibu-ibu, mari kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis bersama. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.